Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Triaktari dengan NIM 24042223. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep ekonomi, ekonomi sebagai ilmu dan barang atau jasa dalam ekonomi. Yang pertama itu konsep ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos atau oiku dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain, ekonomi adalah segala sesuatu yang terkait dengan urusan rumah tangga secara luas, bukan sekedar satu keluarga, tetapi menyangkut juga urusan rumah tangga bangsa, negara, dan dunia. Menurut para ahli, ekonomi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Adam Smith, ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Sedangkan menurut Abraham Maslow, ekonomi ialah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui pengemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Pun ruang lingkup ilmu ekonomi. Yang pertama itu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif atau descriptive economics menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya jumlah angkatan kerja, struktur serikat buruh, dan asal-usul serta sejarah lembaga ekonomi. Yang kedua itu teori ekonomi atau disebut juga dengan economic theory. Merupakan kerangka konsep yang berasal dari data-data konkret yang disusun, diolah, serta diuji coba, sehingga pada akhirnya membentuk asumsi yang bersifat umum. Teori ekonomi terbagi atas ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang ketiga yaitu ekonomi terapan atau applied economy, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi. Ekonomi terapan termasukkan arena kebijakan pengambilan keputusan untuk pemecahkan masalah berdasarkan bukti empiris. Ekonomi terperan antara lain menggunakan teori ekonomi, pengukuran, dan metode analisis statistik, serta ekonometrika untuk menginformasikan kebijakan ekonomi. Adapun perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang pertama yaitu ekonomi mikro, mempelajari perilaku setiap individu atau agen ekonomi seperti konsumen, pekerja, investor, pemilih tanah, dan pemilik perusahaan. Dalam ekonomi mikro, dijelaskan bagaimana dan kenapa setiap pelaku ekonomi membuat pilihan, serta bagaimana pilihannya tersebut mempengaruhi perubahan harga dan pendapatan. Intinya adalah ekonomi mikro yang fokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Sedangkan ekonomi makro yaitu mempelajari fenomena agregat seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Adapun pengertian ekonomi sebagai ilmu. Ekonomi sebagai ilmu menekankan pada pendekatan ilmiah untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena ekonomi. Ia termasuk dalam ilmu sosial karena membahas perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ada dua ciri utama ekonomi sebagai ilmu. Yang pertama ilmu ekonomi positif, yang kedua ilmu ekonomi normatif. Ekonomi sebagai ilmu terus berkembang dari teori klasik oleh Adam Smith yang menekankan pasar bebas hingga teori modern yang juga memperhatikan peran pemerintah dalam mengatur perekonomian. Ilmu ekonomi positif adalah hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi, yang merupakan ilmu yang melibatkan diri dalam masalah apakah yang terjadi. Oleh karena itu, ilmu ekonomi netral terhadap nilai-nilai, artinya ilmu ekonomi positif atau bebas nilai. Hanya menjelaskan apakah harga itu, apakah yang terjadi jika harga itu naik atau turun, bukan apakah harga itu adil atau tidak. Yang kedua itu ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi normatif membahas pertimbangan-pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah apakah yang seharusnya terjadi. Ekonomi barang dan jasa dalam perekonomian, yaitu barang adalah sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, contohnya makanan, pakaian, dan kendaraan. Jasa adalah aktivitas atau pelayanan tidak berwujud, intangible, namun memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan. Contohnya transportasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Klasifikasi barang dan jasa.
Klasifikasi barang, yaitu yang pertama itu barang ekonomi. Jumlahnya terbatas, perlu usaha untuk mendapatkannya, seperti beras dan kendaraan. Yang kedua itu barang bebas. Tersedia melimpah tanpa perlu pengorbanan, misalnya udara, sinar matahari. Yang ketiga itu barang konsumsi. Barang konsumsi yaitu langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya makanan. Yang keempat itu barang produksi atau modal, yaitu digunakan untuk menghasilkan barang lain seperti mesin dan bahan baku. Klasifikasi jasa. Yang pertama itu jasa komersial. Jasa komersial yaitu ditawarkan untuk mencari keuntungan seperti perbankan dan transportasi. Yang kedua yaitu jasa sosial. Jasa sosial diberikan untuk kepentingan masyarakat luas seperti pendidikan dan kesehatan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.